Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Apa itu Jamaah Al-Haq? Jamaah Al-Haq adalah kumpulan kelompok yang terikat gitu ya untuk memperjuangkan Islam. Itu kriteria jamaah di sini. Jadi bisa berbentuk ormas, harokah ataupun apa namanya, tapi itu sebuah jamaah kumpulan yang ada pimpinannya, yang ada umatnya, yang ada programnya dan ada tujuannya. Ini yang disebut lembaga hak. Namun kita harus paham atau memang sudah kita pahami di dunia ini banyak jamaah-jamaah Islam. Apalagi atau juga di Indonesia ya. Ini juga banyak jamaah-jamaah Islam. Baik yang formal maupun non formal gitu ya. Itu banyak sekali. Tidak masalah sebenarnya kalau itu hanya sebagai alat untuk berdakwah. Tapi masalah jamaah ini itu sudah terjadi perpecahan. Ya, perpecahan saling menuduh sesat kepada kelompok lain atau jamaah lain, dan kelompoknya lah yang paling bersih, yang paling masuk surga, yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dan seterusnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah juga memberikan keterangan atau penjelasan kepada kita. Jadi hal tersebut sudah menjadi ketentuan lah ya, artinya sunatullah terjadi perpecahan itu karena semua masing-masing punya kepentingan ya. Nah, namun Allah menjelaskan dalam surat Ar-Rum 31 ini, perintah Allah kepada kita kaum muslimin yang beriman, menjelaskan perintahnya adalah munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Nah, perintah Allah yang pertama adalah bertobat kepada Allah, munibina ilaihi wattaqu, dan bertakwa kepada Allah dan laksanakan sholat. Nah, itu perintah Allah ya. Larangannya janganlah kamu termasuk orang yang menyekutukan Allah. Janganlah kamu termasuk orang musyrik begitu. Siapa itu orang musyrik? Dalam surat Ar-Rum ayat 32-nya Allah berfirman, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbim bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, ini yang dikhawatirkan atau memang sudah terjadi saat ini. Banyak kelompok-kelompok yang merasa paling benar dan menuduh kelompok yang lain salah. Nah, ini kalau kita perhatikan surat ini, itu adalah termasuk orang musyrik. Allah nih yang menyatakan, bukan Rasul, bukan hadis, ini Al-Quran. Orang musyrik itu yaitu yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Nah, ini yang kita bahas ya. Pada kesempatan ini kita akan mengetahui lembaga mana, jamaah mana, gerakan mana yang sesuai dengan ketentuan Allah, yang tidak termasuk kaum musyrikin. Nah, tentunya ini sumbangsih pemikiran untuk pemirsa yang dimuliakan Allah, agar kita tidak terjebak dengan organisasi atau kelompok atau jamaah yang sebenarnya itu bertentangan dengan Allah, dengan hukum Allah. Ya, itu maksud dan tujuan ya. Mudah-mudahan ini sebagai sumbang pemikiran agar kita tidak terjadi. Sebenarnya ini perpecahannya tidak ada yang menginginkan ya. Inginnya bersama. Karena kekuatan umat Islam adanya di persatuan yang kokoh. Nah, tapi kenyataan seperti ini ya. Terlepas daripada itu adalah strategi orang kafir ya, bagaimana cara memecah belah umat Islam, tapi umat Islam jangan terjebak gitu.
Jangan terjebak dengan perpecahan itu. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan bagaimana kriteria lembaga hak itu, gitu ya. Nah, di sini ada patokannya ya, patokannya ini. Karena memang lembaga atau kelompok atau jamaah yang menamakan lembaga Islam, yaitu harus sesuai dengan ketentuan Allah. Dan mereka semua tujuannya ingin melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Maka organisasi lembaga tadi harus sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Quran ya. Salah satunya surat At-Taubah ini ya. Ada 3 surat atau 3 ayat Allah menyatakan tentang ini. Dan ini patokan kita ya, patokan kita. Jadi lembaga hak atau organisasi hak itu kalau gitu ya. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dia yang telah mengutus rasulnya dengan dasar, ya ini dasarnya apa? Al-huda atau petunjuk ya, atau Al-Quran. Jadi organisasi harus punya dasar. Apa dasarnya? Al-Quran gitu ya. Yang kedua, dinul haq. Din atau agama atau sistem, al-haq dalam hal ini Islam ya, dalam ini. Jadi dasarnya atau kalau dibagi boleh landasan ideal, konvensional atau operasional ya. Jadi dasar pokoknya adalah Quran. Karena Quran wahyu Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia dalam apapun, dalam segala hal. Bukan masalah ubudiyah ritual, tapi ibadah secara keseluruhan ya. Baik itu cara berekonomi, bernegara, berhukum dan seterusnya. Yang sesuai dengan yang menyangkut tentang kehidupan manusia di dunia ini ya. Sementara hidup di dunia itu harus ibadah kepada Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ibadah itu ya harus sesuai dengan ketentuan Allah ya. Nah, diantaranya kalau mau berjamaah, berkelompok, berorganisasi, berinstitusi, berlembaga, itu dasar hukumnya, dasar perjuangannya itu ala huda wa dinil haq. Kemudian untuk apa ya? Jadi dibentuknya itu untuk apa? Nah, kalau organisasi atau lembaga hak itu harus punya tujuan. Nah, tujuan ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi nabi diutus, rasul diutus dalam rangka untuk idharuddin ya. Mewujudkan atau mewujudkan agama ya, di atas agama yang lain semuanya ya. Jadi itu tujuannya ya. Kemudian risikonya orang musyrik tidak menyukai. Nah ya, jadi 4 ini sebagai kriteria ya. Kita bisa ngukur nih, organisasi saya ini sesuai nggak dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Itu aja. Atau melihat organisasi ini sesuai nggak dengan ketentuan Allah. Nah kita ini patokannya ya. Surat At-Taubah, Al-Fat, Al-Asab dan termasuk As-Su'ara ya. As-Sura, maaf. Jadi inilah patokan ya, patokan melihat bagaimana organisasi hak atau batil ya gitu. Nah ini kita akan jelaskan selanjutnya ya. Nah kemudian penjelasannya ini yaitu dasar perjuangan ini lebih jelas lagi ya. Kenapa dasar perjuangannya al-haq atau Al-Quran ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayat 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin ya. Jadi Al-Qur'an ini tidak ada keraguan. Jadi kalau misalnya masih ragu-ragu terhadap Quran, berarti dia tidak termasuk orang takwa. Nah, jadi Quran ini sebagai apa? Hudan, petunjuk bagi orang takwa. Ya, tidak meragukan atau tidak ragu-ragu lah ya. Di ayat lain atau di surat lain dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab walladzina unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Alif lam mim. Ini adalah ayat-ayat Allah. Tilkal ayatul kitab. Dan kitab yang diturunkan ya, walladzi
yang diturunkan kepadamu, ya, dalam hal ini khitabnya Nabi Muhammad atau kepada umat Islam, ya, karena memang untuk umat Islam, dari Tuhanmu adalah benar. Nah, tapi, ini ada tetapi, Allah menyatakan begitu, ya, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Nah, jadi tahu ini Quran benar dari Allah, tapi tidak beriman, ya. Jadi kenapa Al-Quran? Karena tadi, ya, banyak organisasi yang tidak cukup dengan Quran. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah kamu sesak dada karenanya. Ini kenapa Allah menyatakan begini? Karena masih orang keberatan, ya, Quran sebagai pedoman hidup, sebagai pedoman berorganisasi, ya. Untuk apa Quran ini? Agar engkau memberi peringatan, dengan itu menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Maka kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi auliya qalilam ma tadhakkarun. Maka ikutilah. Nah, ini perintah ini. Ini perintah Allah, ya. Ittabi'u, ikutilah. Nah, ini perintah Allah, ya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jangan kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin, ya. Pemimpin atau yang diikuti lah. Tapi sedikit kamu mengambil pelajaran. Nah, dari sini kita tahu, ya, bahwa dasar suatu organisasi, lembaga atau jamaah itu pertama harus Quran dan Al-Islam, ya. Tapi kenapa tidak? Ini karena itu, ya. Ragu-ragu, sesak nafas, karena kalau kita pakai Quran, wah, nanti disebut ekstremis, fundamentalis, macam-macam aja urusannya. Takut disebut sesat atau apalagi sebutnya, ya. Karena memang tadi, ya, sebagai cirinya adalah walau karihal musyrikun, ya. Jadi banyak itu, bukan banyak, ya. Ada gitulah, ada organisasi seolah-olah berdasarkan Quran, tapi tidak. Kenapa buktinya? Banyak yang ada embel-embel. Kemudian jelas, ya, karena ada nih sebagian orang atau sebagian kelompok atau sebagian ulama yang mengatakan Quran kan bahasa Allah. Jadi kita bisa menerjemahkan kecuali para ulama. Gitu, ya. Ngomongnya gitu. Kita kan nggak bisa sembarangan. Benar. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menerjemahkan Quran. Quran kan sudah jelas bukan bahasa Allah. Dalam arti kata, bahasa Allah kan tidak tahu kita. Tapi Allah sengaja menurunkan dengan bahasa Arab. Nah, menurut ahli bahasa, itu bahasa Arab sempurna, lengkap. Ya. Jadi itu diantaranya. Dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain, bahasa Arab itu lebih lengkap, lebih sempurna. Wallahu alam, ya, karena itu pendapat para ahli. Jadi memang bahasa Allah, tapi sudah dibentuk dalam bahasa Arab. Ya, bahasa Arab kan bahasa yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab, kan? Kenapa harus ya, intinya kita jangan mempelajari bagaimana bahasa Allah. Ya, bahasa Arab aja, karena Allah mengatakan tadi, inna anzalna Qur'anan Arabiyya la'alakum ta'qilun. Aku menurunkan, ya, kami menurunkan Al-Quran berupa bahasa Arab. Kenapa? Agar kamu ngerti, gitu. Jadi kenapa harus macam-macam itu alasannya? Karena itu bahasa Allah, jadi nggak usah bisa terjemahkan, jangan sembarangan. Iya, benar, itunya benar. Tapi bukan berarti kita tidak pakai membaca Al-Quran. Kalau kita berhak, dan siapapun berhak Al-Quran, walaupun ada syaratnya, ya, sebagaimana pada pertemuan yang lalu. Jadi Quran itu kalau diterjemahkan dengan nafsu atau dengan ro'yu, itu bisa sesat. Maka kalau kita paham Al-Quran, ya harus diterjemahkan dengan atau ditafsirkan dengan Quran lagi. Karena Quran itu saling menjelaskan, ya. Dan kalaupun aksi atau pelaksanaan, bagaimana Rasulullah melaksanakan ayat ini? Ini disebut sunnah, gitu, ya. Bukan hadis. Kalau hadis kan kata-kata Rasul ditulis oleh para sahabat. Kalau sunnah adalah memang sunnah itu ditulis dalam bentuk hadis, ya. Tapi artinya bagaimana melaksanakannya Quran? Dicatat begini, ya. Ya, jadi kita bisa memahami, ya, ya. Jangan karena tidak memahami, ya biar aja gimana ulama. Nah, belum tentu, kan? Kita tidak tahu apakah bukan salah dan benar, tapi maksud dan tujuan ulama itu kita sudah paham belum? Nah, itu juga perlu tahu, ya. Tapi Quran ini bahasa umum, ya. Bahasa, ya, bisa dipahami oleh semua manusia, ya. Kecuali yang tidak mau belajar, gitu, ya. Nah, ini dalam ayat 113 surat Toha. Demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya. Berulang-ulang. Contohnya,
Kalau kita tahu tentang siapa setan, siapa iblis, baca. Karena masalah iblis, setan itu diulang-ulang dalam beberapa ayat, dalam beberapa surat. Jadi kalau kita baca semuanya tentang persetanan gitu ya, periblisan, paham di situ. Ya. Kenapa? Ya diulang-ulang dalam rangka untuk menjelaskan di antaranya. Ya. Nah, gitu ya dalamnya. Di dalam Al-Qur'an ada ancaman ya agar orang bertakwa, agar ini memberi pengajaran bagi mereka. Kurang apa lagi Allah menjelaskan coba? Lantas mau diterjemahkan dengan yang lain, silakan. Dan ini begini artinya ya. Ini artinya begini, disepakati ini. Kalau ada pengertian lain silakan. Tidak terbatas. Yang jelas Quran harus gunakan gitu sebagai dasar, bukan hanya bacaan melulu gitu ya. Nah, kemudian yang lain ya, yaitu Al-Qur'an dalam bahasa Arab tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Nah, ini ya para ahli bahasa mengatakan bahasa Arab itu sempurna, tidak ada kelainan ya. Berbeda dengan bahasa Sunda, silakan aja pelajari bahasa Sunda itu. Bisa salah paham itu ya. Bahasa Indonesia juga kan bisa itu bisa dapat atau bisa ular kan gitu. Jadi ganda gitu ya, tergantung kalimat gitu. Kalau bahasa Arab tidak ya. Silakan yang ahli bahasa pelajari ya. Saya hanya memahami tulisan-tulisan mereka bahwa Al-Qur'an itu bahasa Arab, kenapa bahasa Arab? Karena mudah dipahami dan jelas gitu ya. Wallahu alam ya. Nah, kemudian di ayat lain ya, ini menjelaskan nih tentang Al-Qur'an ini ya. Jadi kan jangan ragu-ragu terus ya. Nah, ini ya. Ada nggak orang yang meragukan Quran? Oh banyak itu. Malah yang mengatakan Quran itu sudah nggak dipakai lagi, sudah kuno. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Malah bertentangan dengan pikiran manusia, tidak sesuai dengan zaman. Allahu Akbar ya Allah. Berani ya mereka ngomong gitu. Ya Allah, ya Rabb. Malah dihina-hina Quran itu bahasa setan, bahasa jin yang disampaikan Nabi Muhammad. Ya Allah. Ya, itu realitas itu ya. Pemirsa, rahimahullah, silakan aja bagaimana mereka yang kafir, munafik, ya, orang ngaku Islam, tapi bisa meragukan Al-Quran. Malah dia percaya kepada pemikiran-pemikiran kafir, musyrik dia. Katanya demokrasi lebih hebat, ateis lebih hebat. Itu kan pemikiran manusia itu, ya, pemikiran manusia itu, materialisme dan sebagainya. Kita Quran, Islam kalau mau benar, ya Quran bahasanya, ya. Coba nih perhatikan nih ya, kalau orang kafir tadi Allah menyatakan nih, jauh-jauh sebelumnya Allah menyatakan bahwa akan terjadi seperti ini ya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, ya jelas tidak iman kepada hari akhirat, tidak iman kepada Allah, tapi ngaku Islam gitu. Anehnya di situ ya. Apa coba mereka ngomong? Datangkanlah kitab selain Al-Quran atau gantilah. Mungkin Quran yang dibacakan itu bertentangan dengan nafsu dia, pemikiran dia yang kafir itu, yang munafik itu ya. Ketika dibacakan orang, wah tidak sesuai nih, wah salah penafsirannya. Kamu salah tuh, jangan sembarangan menafsirkan. Ya itu, karena apa? Tidak sesuai dengan nafsu dia gitu. Ya. Nah ini Allah nyampaikan ini. Jadi kalau Allah menyampaikan ya pasti ada, ya pasti terjadi ya. Sihat aja oleh pemirsa nanti perhatikan orang-orang itu kalau pendapat dengan Al-Quran itu. Karena bertentangan dengan dia, bukan. Yang paling ringan seolah-olah ya, oh itu salah penafsirkan, bukan begitu. Kamu pesantren di mana? Kamu pakai bahasa apa? Padahal ini jelas kok ya. Terjemahnya aja, jangan ditafsir-tafsir. Kalau ditafsir bisa salah-salah karena penafsiran yang berbeda. Ini silakan terjemahkan bahasa Arab nih. Ya. Tidak pantas bagiku mengganti atas kemaksiatan. Nah, jawab oleh kita ya. Katakanlah, jawab yang gini ya. Pasti terjadi nih ya. Jadi ini Quran wahyu Allah, bukan pendapat Nabi Muhammad atau pendapat ulama, bukan. Ya. Maka kalau ada yang ngomong gitu, jawab saja oleh kita ya. Tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauan sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar takut akan azab dari
hari yang besar, hari kiamat, dan jika mengenai Tuhanku. Nah itu ya, kalau kita ada orang yang kayak begini, Quran mendustakan sebagainya, ini jawabannya. Juga ada orang yang mendustakan. Kalau tadi ragu ya, kalau sekarang nih mendustakan langsung ya. Surat Yunus ayat 36. Wa may yattabi'u, dan tidaklah mengikuti kebanyakan mereka. Nah, kalau bahasa ini, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan saja. Illa dzon, kecuali persangkaan ya. Jadi mereka hanya duga-duga saja itu ya. Nah apa? Oh, hebat itu ateis, itu material hebat, demokrasi itu hebat, sistem ini hebat. Nih hasil pemikiran nenek moyang kita ini lebih hebat, ini hebat, ini pemikiran nenek moyang kita. Padahal nenek moyang kita Hindu, Buddha dan sebagainya. Tapi itu menganggap itu lebih baik. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka silakan mau ngomong apapun ya. Gitu ya. Kalau bawa Quran, jangan bawa Quran. Inakin bangsa Indonesia harus memakai hukum Indonesia. Itu kan bahasa Arab, orang Arab itu. Masya Allah, naudzubillah min dzalik, ya Allah, ya Allah. Silakan. Pintu jalan ke surga lebar, jalan ke neraka lebar. Silakan bantah Quran ini. Ya. Dan Allah langsung menyatakan ya, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-gadang kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Sungguh orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung. Pemirsa, jangan mentang-mentang profesor, doktor, ahli Quran, seenaknya aja itu memahami Al-Quran. Ya, padahal Quran sudah jelas ya. Begini artinya. Ya, jangan sampai menggunakan hukum lain. Ya, begitu ya. Nah, dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan suatu kebohongan terhadap Allah? Bikin fatwa bahwa Quran ini pada bertentangan, tapi sebenarnya untuk nafsu dia gitu, atau di bawah tekanan penguasa. Jadi jangan ya, kita jangan coba-coba lah mempermainkan Al-Quran. Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhanmu. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Kurang keras gimana Allah menyatakan gini ya. Jadi barang siapa yang tidak berdasarkan urunan, ya tunggu aja ya. Jadi Quran sudah merupakan keyakinan kita, tidak ada keraguan di dalamnya ya. Masih ada ya, ini maaf ini terlalu panjang ini, tapi kan memang ada hubungannya ya. Di dalam surat Yunus ayat 37, wa makana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah walakin tasdik ladzi baina yadayhi wa tafsila kitabil la raiba fi mir rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran dibuat oleh selain Allah. Allah kan pernah menantang juga kan di dalam surat Al-Baqarah itu. Kalau kamu mampu, silakan kumpulkan tuh para profesor, doktor, atau ulama-ulama, atau siapa saja. Silakan kumpulkan, buat seperti Al-Quran. Nah, pada saat itu kan orang Arab, orang Mekah, ya, orang musyrikin Mekah tidak sanggup. Ya sekarang pun yakin itu tidak ada. Ya, ngarang-ngarang aja dia. Ya. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab yang sebelumnya dan menghukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Ini kurang jelas gimana ya? Atau mau cari ayat lain, silakan untuk menantang ayat ini dengan Quran. Naudzubillah min dzalik. Wala tarakanu ilal ladzina zalamu fatamassakum nar wa ma lakum min dunillah min awliya'i tsumma la tunsarun. Dan janganlah kamu cenderung pada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Nah, kita nih
pemirsa rahimakumullah, jangan coba-coba orang itu sudah zalim, ya, mengkhianati Allah dan Rasulnya, kita ikut-ikut saja, ikut organisasinya. Udah jelas dia itu sudah menyimpang dari ketentuan Allah, ya. Sedang kamu tidak mempunyai seorang penolong selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Nah, ya, ini khusus bagi pemirsa rahimahullah yang masih bimbang, ragu, banyak organisasi yang akhirnya terpecah-pecah, ya, semuanya menggunakan atas nama ulama. Tapi kalau memang ulama itu memang sesuai Al-Quran, insya Allah tidak akan ada perpecahan, ya. Muhammadiyah, NU, apapun, kalau memang ulamanya sama, nggak usah. Sekarang kan yang korban, ya mereka membuat organisasi, yang korban kan umat kita ini, kita ini, ya, ragu-ragu. Kenapa penafsiran ini begini, pendapat ini begini, padahal kalau sepengetahuan saya, para ulama itu jelas, ya, maksudnya begini, maksudnya gini. Jangankan ulama, Nabi Isa saja yang sudah jelas-jelas dia tidak mengakui selain Tuhan selain Allah, dan sudah menyatakan bahwa dirinya bukan yang harus disembah tapi Allah, tapi pengikutnya jutaan, miliaran mereka menganggap Nabi Isa Tuhan. Nabi itu, apalagi ulama, ya. Ulama dulu baik gitu, ya. Bagaimana cara untuk membersihkan? Pengikutnya, pengikut Nabi Musa, Nabi Musa benar itu Nabi, tapi pengikutnya kan sudah nyimpang. Uzair anak Allah, ketika Nabi Nasrani, Al-Masih putra Allah, kan itu sudah menyimpang dari ketentuannya, ya. Jadi gini, ya, jadi insya Allah, ya, kalau kita kembali ke Quran, karena ya para ulama pendiri tadi organisasi itu sebenarnya diberpatokan Quran dan ada maksud dan tujuan, ya. Misalnya Hasyim Asy'ari, yakin itu dia dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah. Ya Ahmad Dahlan, ya, Hasan atau siapa lagi, ya, tokoh-tokoh. Kalau kita lihat dia maksudnya baik untuk mempersatukan umat. Tadi pengikutnya ini baru 2 hadis saja langsung bidah ke orang lain yang tidak sesuai dengan pendapat dia. Baru 2 hadis, baru Quran sudah nyebut sesat ke yang lain, ya. Naudzubillah min dzalik. Tidak, ya, tidak. Jadi kita harus kembali lagi, faruddu ilallah, kata Allah, ya. Kalau ada pendapat, faruddu kembali kepada Allah. Jadi kembali kita kepada Al-Qur'an, ya.